9 Februari 2023 bertepatan pada hari Kamis telah diadakan kegiatan seminar kerja yang diselenggarakan oleh PT Krakatau Steel dan diikuti dari berbagai anak perusahaan Krakatau Steel. Seminar kesehatan ini yang mengusung tema penanganan tuberkulosis di tempat kerja. Seminar ini juga menghadirkan Direktur Infrastruktur dan Penunjang Bisnis PT Krakatau Steel beserta Kadisnaker Trans Provinsi Banten sebagai keynote speaker. Selain itu juga ada narasumber yang dihadirkan yaitu dokter spesialis paru sebagai penunjang kegiatan dari aspek kesehatan. Tentu saja ketua panitia dan seluruh panitia yang sudah mengarrange acara ini. Kita sebagai insan ASI harus responsif dan adaptif terhadap semua peraturan baik itu bersifat nasional maupun standar-standar yang berlaku secara internasional. Dengan usaha di setiap tempat kerja, khususnya untuk Provinsi Banten, kita tahu tenaga kerja itu bisa selama kurang lebih 8 jam itu berada di tempat kerja dan resiko terkena penyakit paru kerja ataupun penyakit akibat kerja itu sangat tinggi. Menjalani pengobatan dan berikan izin sakit berkepanjangan atau adakah rentang waktu mungkin dalam 6 bulan? Mana tingkat dari flek paru itu sampai menuju ke Karyawan yang sudah dinyatakan sembuh TB. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dokter atas paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Infrastruktur dan Penunjang Bisnis PT Krakatau Steel Persero Tbk, Bapak Insinyur Joko Mulyono MENM. Yang kami hormati Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Bapak Dr. Andes Haji Septo Kalmadi MM. Yang kami hormati Direksi Krakatau Steel Group. Yang kami hormati narasumber seminar K3 Krakatau Steel Group tahun 2023, Dr. Elsa Purnamasari SPP. Yang kami hormati Ketua Panitia Bulan K3 KS Group tahun 2023, Bapak Freddy Cahyo Nugroho. Serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baik yang bergabung bersama kami secara offline maupun online. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkumpul di sini dalam acara seminar bulan ketiga nasional PT Krakatau Steel dan Group tahun 2023. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya membacakan rundown acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah safety induction di Royal Krakatau Hotel, yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat adalah sambutan Ketua Panitia Bulan Ketiga Nasional Krakatau Steel Group tahun 2023, yang kelima adalah sambutan Direktur Infrastruktur dan Penunjang Bisnis PT Krakatau Steel Persero Tbk. Yang keenam adalah sambutan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Yang ketujuh adalah seminar penanganan tuberkulosis di tempat kerja. Yang kedelapan adalah diskusi dan tanya jawab. Yang kesembilan adalah presentasi layanan OHIH Center Krakatau Medika, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak dan Ibu, untuk membuka acara kita hari ini, kami persilakan untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Selanjutnya adalah safety induction di Royal Krakatau Hotel. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Berlanjut ke acara berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon untuk Bapak dan Ibu hadirin untuk berdiri.
Freddy Cahyonugroho kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Insinyur Joko Mulyono SMEMM, Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Bapak Dr. Andes Haji Septo Kalnadi MM. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Banten. Sudah hadir juga di sini Bapak Ruli Priyatno. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Berikutnya Bapak-bapak direksi di lingkungan PT Krakatau Steel dan Group, dan tak pula juga kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Elsa Purnamasari, spesialis paru dari IHC Krakatau Medika, yang akan menjadi narasumber pada kegiatan hari ini, dan rekan-rekan tentunya segenap panitia dan pimpinan-pimpinan unit HSE Departemen di lingkungan PT Krakatau Steel Group, dan juga hadir dari afiliasi, serta para peserta baik yang hadir secara offline pada hari ini maupun yang bergabung secara daring melalui Zoom. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan ridhonya. Pada hari ini kita dapat melaksanakan perayaan Hari K3 Nasional tahun 2023, yang tentunya ini sangat spesial Bapak dan Ibu sekalian, karena sudah hampir 2 tahun ke belakang kita tidak bisa mengadakan acara secara tatap muka offline seperti hari ini. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas dan Pak Kabid, Bapak-bapak yang sudah menyempatkan berkenan hadir di tempat ini bersama dengan kami, walaupun tentunya di tengah-tengah kesibukan beliau Bapak, karena harusnya ada agenda lain ya, Pak Kadis ada agenda di Bogor juga, namun alhamdulillah kemarin sore ada konfirmasi beliau berkenan hadir. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Berikutnya suatu kebahagiaan juga dan kebanggaan bagi kita pada hari ini segenap panitia dan peserta telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Direktur Infrastruktur dan Pengembangan Bisnis PT Krakatau Steel. Terima kasih Pak Joko, karena beliau juga sebagai Ketua P2K3 Pusat PT Krakatau Steel yang telah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya di tengah kesibukan beliau tentunya menyelesaikan segala rencana-rencana strategis perusahaan yang saat ini sedang dihadapi oleh PT Krakatau Steel. Kemudian tidak lupa kami sampaikan selamat datang kepada Bapak-bapak jajaran direksi di lingkungan PT Krakatau Steel Group. Ini atas dukungan Bapak-bapak ini acara hari ini bisa terlaksana. Terima kasih. Ada Pak Bambang, Pak Nandang, Pak Uda yang sudah menyempatkan diri juga hadir di tengah-tengah kita. Kemudian terima kasih juga kepada IHC RSKM, di mana pada hari ini Dr. Elsa Purnamasari, spesialis paru, akan memberikan materi Pak kepada kita semua terkait dengan bagaimana penanganan TB di tempat kerja. Terima kasih Bu Dokter sudah hadir. Dan alhamdulillah juga pada hari ini hadir seluruh pimpinan unit kerja HSE dari seluruh perusahaan di Krakatau Steel Group, dan juga ada afiliasi dari Krakatau Posko, ada Dr. Bayu beserta tim dari Krakatau Usaha Steel dan dari KNSS juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan tentunya para peserta dan hadirin sekalian yang sudah hadir baik secara fisik maupun secara online. Apresiasi tentunya yang setinggi-tingginya juga kepada seluruh panitia yang telah menyiapkan, merencanakan kegiatan pada hari ini sebagai bentuk
peringatan bulan ketiga nasional di Krakatau Steel Group, khususnya kepada panitia seminar yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dari di panitia ini, Pak Joko, ini merupakan gabungan Pak, kolaborasi dari seluruh HSE di Krakatau Steel Group. Kami dibantu oleh Pak Ivan selaku HSE Manager di Krakatau Posko, kemudian ada juga Pak Leo dari KBS yang merencanakan kegiatan seminar pada hari ini, dan seluruh rekan-rekan HSE dari lingkungan Krakatau Steel dan Group. Bapak yang kami hormati dan ibu-ibu juga yang kami hormati, dapat kami laporkan di sini bahwa peringatan bulan K3 di lingkungan KS Group tahun 2023 ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi dari seluruh unit kerja HSE di lingkungan Krakatau Steel Group, di mana ini acara yang pertama Pak Kadis dan Pak Kabid Pak seminar ini. Nanti kemudian akan ada agenda-agenda lain seperti ada perlombaan ketepatan dan kecepatan tim tanggap darurat gitu ya, ada emergency response, kemudian nanti ada juga kegiatan ranking 1 di bidang K3 untuk meningkatkan pengetahuan dan awareness karyawan terkait dengan K3 di tempat kerja masing-masing. Dan tentunya nanti akan diikuti kegiatan lain yang relevan dengan bulan K3 ini. Di mana perusahaan yang mengikuti kegiatan ini dapat kami sebutkan, sudah ada di sini juga dari PT Krakatau Steel, kemudian dari KSP, dari KBS, KTI, KDL, KBK, KPI, kemudian Krakatau Engineering, KPDP, RSKM, KTOP, SMS, dan KJL yang saat ini tergabung dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan peringatan bulan K3 ini juga sekaligus kita mohon izin Pak Joko dan Bapak Direksi sekaligus minta dukungan setelah ini mungkin bisa dilanjutkan dengan adanya forum Pak, forum komunikasi di HSE di KS Group ini Bapak. Kenapa ini kita pandang perlu, karena saat ini banyak sekali peraturan-peraturan gitu Bapak yang diterapkan gitu ya. Tentunya ini kita sebagai insan HSE harus responsif dan adaptif terhadap semua peraturan, baik itu bersifat nasional maupun standar-standar yang berlaku secara internasional, sehingga KS Group ini akan menjadi perusahaan-perusahaan yang taat dan patuh terhadap semua peraturan yang ada di negara ini. Nah, untuk itu perlu adanya komunikasi, sinergi gitu, karena semua standar itu, baik itu yang sifatnya mandatori, SMK 3, proper untuk lingkungan itu, ataupun hal-hal yang lain yang bersifat voluntary seperti standar ISO 45001, 40001, 50001 dan lain sebagainya, itu pasti akan terasa sangat berat jika kita laksanakan sendiri-sendiri. Namun kalau kita bisa bersinergi, berkoordinasi dan saling berkomunikasi, sharing, mencari best practice, tentunya itu akan lebih ringan dan lebih murah juga dari aspek biaya. Nah, untuk itu dipandang perlu untuk adanya forum seperti ini. Dan juga di forum ini nanti akan terbuka barangkali dari GV, ada dari Krakatau Posko, dari KOS, KNSS, dan Latinusa yang juga hadir juga bisa bergabung dan bekerja sama dalam forum ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan mohon dukungan dari Bapak manajemen di lingkungan PT Krakatau Steel Group. Dan akhirnya kami mewakili segenap panitia tentunya menyampaikan banyak terima kasih atas segala dukungan dalam pelaksanaan kegiatan peringatan bulan K3 di PT Krakatau Steel ini, dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam pelaksanaan agenda acara ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Freddy atas sambutannya. Berlanjut ke acara berikutnya adalah sambutan dari Direktur Infrastruktur dan Penunjang Bisnis PT Krakatau Steel Persero Tbk kepada Bapak Insinyur Joko Mulyono MEMM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Septo Kalnadi, MM, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, kemudian Pak Asep, dan kemudian juga Pak Ahmad. Tidak lupa juga Dr. Ito, dokter perusahaan, kemudian juga dari yang hadir dari Krakatau Medica dan seluruh perusahaan di Krakatau Steel dan Group, juga tentu saja ketua panitia dan seluruh panitia yang sudah mengarrange acara ini. Ada juga di belakang Pak Reza, kemudian Pak Arif ya. Senang sekali bisa bertatap muka secara offline pada hari ini, dan juga kepada hadirin yang mengikuti acara ini secara online, karena acara ini kita selenggarakan secara hybrid. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan penuh barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini untuk memperingati bulan ketiga yang jatuh pada tanggal 12 Januari hingga 12 Februari 2023. Tema yang diusung pada kali ini adalah terwujudnya pekerjaan layak yang berbudaya K3 guna mendukung keberlangsungan usaha di setiap tempat kerja. Melalui tema ini tentu saja manajemen perusahaan diharapkan mampu menerapkan norma ketenagakerjaan dan didukung oleh karyawan yang berbudaya K3 sehingga Krakatau Steel Group dapat memberikan jaminan keselamatan dan jaminan kesehatan bagi karyawan dan seluruh orang di dalamnya, terhindar dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja, dan terwujud pekerjaan layak, tempat kerja aman, efisien, dan produktif. Pak Septo yang kami hormati, Krakatau Steel ini sekarang sudah beralih menjadi holding company ya. Jadi secara berangsur nanti fasilitas produksinya juga akan berpindah ke subholding ya. Saat ini kami memiliki yang pertama, subholding pertama adalah KSI, kemudian dilanjutkan subholding KBK, kemudian KBI, beserta seluruh joint venture yang ada, yaitu Krakatau Posko, Krakatau Nippon Sinergi, Krakatau Osaka. Akan segera terbentuk joint venture yang baru terkait dengan pengelolaan iron and steel making, yaitu kerjasama dengan Baowu Zhongnan Steel dari China. Nah, sehingga dengan fungsi holding ini tentu saja koordinasi akan semakin lebih baik lagi, dan juga pelaksanaan program kerja. Nah, khususnya terkait dengan K3, seperti tadi yang Pak Freddy sampaikan, ada forum ya, sehingga kita akan bisa terus berkomunikasi dengan baik, minimal tiap bulan ada pertemuan, dan juga sekaligus juga karena di member kami itu ada joint venture yang tentu saja tingkat K3-nya, pelaksanaan K3-nya sudah demikian baik ya, sehingga itu akan kita rujuk agar secara bertahap nanti seluruh perusahaan-perusahaan di bawah KS Group memiliki awareness yang sama terhadap K3 ya, dan juga tingkat pelaksanaannya, tingkat pelaksanaan K3-nya itu menjadi seragam dan juga pada level yang tinggi yang kita semua ketahui ya, bagaimana Krakatau Posko melaksanakan K3-nya, bagaimana Krakatau Osaka, Krakatau Nippon ya, yang sebetulnya kita semua tahu mengenai aturan-aturan tersebut. Namun satu sisi kelemahan kita adalah dalam melaksanakannya ya, seringkali kita lebih banyak mentolerir ya. Case kecelakaan kerja yang terjadi biasanya sudah, di mana korbannya? Selamat, alhamdulillah. Atau kalaupun terjadi kecelakaan, kita juga sering menutup dengan wah itu udah musibah.
Nah, ini harapannya dalam lingkup kerja kita K3 tentu saja kita harus mengikis hal-hal seperti ini dan ada reward dan punishment terhadap aktivitas K3 ini. Karena dengan reward dan punishment ini kita bisa teguh untuk melaksanakan dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi para karyawan. Pada seminar pada pagi hari ini, tema yang akan dibahas adalah terkait dengan tuberkulosis. Saya kira kenapa ini diangkat, tentu saja Indonesia itu masih nomor 2 peringkat tuberkulosis di dunia ya, setelah India, China, kemudian Indonesia. Pengidapnya itu yang tercatat 800.000. Nah, sementara yang terlaporkan hanya sekitar 300.000. Barangkali kalau salah dikoreksi ya Bu ya. Ini barusan ngecek ke internet aja Bu. Nah, artinya perlu awareness yang tinggi terhadap tuberkulosis ini. Dan nanti kita akan mendengar dari Ibu Elsa mengenai tuberkulosis dan cara penanganannya. Nah, terkait dengan K3 sendiri, sebetulnya kasus kecelakaan kerja dan kesehatan kerja ini Indonesia masih sangat buruk sebetulnya. Karena tahun 2020 saja kasusnya itu di atas 221.000, hampir 222.000. Kemudian tahun 2021 meningkat 5% dari tahun 2020. Tahun 2022 meningkat 11%. Jadi bukannya menurun, malah meningkat. Kalau prestasi meningkat bagus, tapi kalau kecelakaan kerja saya kira bukan prestasi. Ya, kalau meningkat itu bukan prestasi, berarti sudah terjadi kemunduran yang signifikan. Kita seringkali memerintahkan kepada jajaran di bawah kita untuk selalu dalam toolbox meeting, dalam briefing, ya, dalam pertemuan seperti ini kita mulai dengan awareness terhadap aturan K3 dan pelaksanaan K3. Nah, saya sudah menginjak 3 tahun saya kira dalam di Direktorat Produksi Krakatau Steel. Saya membawa rekan-rekan untuk lebih aware lagi terhadap K3 ini, dan di setiap rapat koordinasi produksi mingguan kami memerintahkan kepada seluruh manajer dan VP yang hadir untuk secara bergiliran sharing mengenai K3. Tidak terbatas K3 di pabrik, tapi juga K3 secara umum. Apa saja materi yang terkait dengan keselamatan kerja kita minta untuk di-sharingkan. Sekitar 5-10 menit para manajer PV menyiapkan materi masing-masing bergiliran, dan alhamdulillah artinya tingkat awareness kita terus upayakan setiap minggu. Setiap minggu kita ada bahasan K3, dan ini hasil dari materi presentasi ini kita bukukan. Jadi setiap tahun kita memiliki banyak sekali materi mengenai K3 ya, yang selanjutnya kita sharing di perusahaan. Nah, semoga ini juga bisa menular ke perusahaan-perusahaan di KS Group, bahwa dalam setiap meeting koordinasi mingguan atau bulanan ya, ada pembahasan mengenai K3. Jadi setiap saat kita aware terhadap K3, dan sekaligus juga si pembicara kita minta komitmennya, komitmen pribadi atas K3, apa yang mereka komitkan ya. Jadi masing-masing memiliki komitmen ya, dan itu berulang terus, dan dengan cara ini mudah-mudahan semangat untuk melaksanakan K3 ini akan terus berjalan. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berperan aktif mempromosikan, mendukung dan memajukan budaya K3 di lingkungan Krakatau Steel Group. Semoga kolaborasi dari seluruh pihak dapat mengantarkan kita ke produktivitas kerja yang lebih baik dan mengedepankan K3. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan.
mari peringati bulan ketiga ini dengan penuh semangat dan sukacita untuk kesejahteraan perusahaan dan kita semua. Safety di dadaku, safety kewajibanku, zero accident, yes, yes, yes. Salam ketiga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Joko Mulyono atas sambutannya. Berlanjut ke acara berikutnya adalah sambutan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten kepada Bapak Dr. Andes Haji Sekto Kanadi MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Joko, Direktur Infrastruktur dan Pengembangan Bisnis Krakatau Steel. Yang saya hormati Direksi KS Group, Ketua Panitia yang saya banggakan Pak Ruli sendiri, Pak Ruli teman-temannya ada di lapangan karena Pak Ruli mau berangkat ke Bogor, jadi nggak mau dibareng yang lain Pak. Kita bisa bertemu dan bersilaturahmi, dan sebelumnya saya mohon maaf tadi telatnya banyak Pak, karena sebelumnya juga lagi ada kegiatan di kolaborasi bidang HI dengan bidang pengawasan. Bulan ketiga ini memang di Banten 4 bulan terakhir ada kejadian-kejadian yang sangat miris juga Pak. Jadi fatality itu ada 9 orang, malah terakhir itu kan ada orang kejebur ke penggilingan crushing batu yang keluarnya itu matanya, pinggulnya, dagingnya itu berceceran di daerah Carena, dan itu memprihatinkan kita. Kemudian juga ada perusahaan besar di kita, jutaan zero accident-nya pecah telur, akhirnya yang rugi ya teman-teman kita juga, bonusnya, kompensasi dan lain sebagainya itu hilang karena zero accident-nya pecah. Padahal jagoan kita untuk kita sandingkan ke nasional gitu. Jadi alhamdulillah KS Group masih bisa mempertahankan. Kemarin tuh angkanya dari Pak Ruli jutaannya Mas, nanti tanyanya Pak Ruli. Jadi masih bisa bertahan itu, dan itu resiko kita pada hari ini kalau kita sudah menggunakan standar-standar internasional dari Pak Direktur sampaikan, kita sudah berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain, maka kita harus melaksanakan itu. Nah, sebagai informasi saja bahwa 81,19% kerja dan kecelakaan kerja itu adalah usia produktif, Pak. Dalam artian mereka-mereka yang kisarannya masih umur 21 sampai 35 tahun, dan ini memang kalau dibilang cerobohan atau cerobohan, tapi terkadang juga SOP-nya sudah ada, sudah lengkap, tapi supervisi terhadap SOP itu pelaksanaan hariannya kita abai. Sehingga tadi kalau Pak Ketua Panitia dan Pak Direktur menyepakati ada forum itu, mungkin pelaksanaan di lapangan yang kita lebih intensifkan untuk mencegah hal yang kita tidak inginkan. Di Banten saja itu titik tertinggi memang tahun 2021 Pak, 8.814 kasus di Banten. Kemudian memang untuk periode 2020 sampai 2022 alhamdulillah Kabupaten Tangerang dengan Cilegon ada penurunan kasus gitu. Ya, mungkin kita tidak bisa mengatakan bahwa itu kesadaran kita meningkat, tapi kan pada periode 2020 dan 2022 teman kita masih ditemani oleh COVID yang pada waktu itu lagi tinggi-tingginya, dan itu juga pembatasan sudah ada di kita.
Untuk tujuan bulan ketiga itu adalah bagaimana kita mengkampanyekan secara terus-menerus kesehatan keselamatan kerja sehingga terbentuknya hak pekerja yang layak, di mana pekerja layak itu dijamin di pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian karena kita bagian dari kehidupan dunia internasional, kita juga mengacu kepada indikator dari ILO. Salah satunya adalah inspeksi pekerja, yaitu keselamatan dan kesehatan pekerjaan itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan. Memang tidak bisa dihindarkan bahwa sejak revolusi industri abad ke-17-18 bahwa semakin banyak kemajuan-kemajuan yang kita rasakan, tetapi selain kemajuan juga ada beberapa hal yang manfaatnya positif maupun yang negatif. Yang negatif itu manfaat juga kalau menurut saya Pak Direktur, karena dengan manfaat negatif kita jadi waspada, jadi menyiapkan prosedur untuk mencegah dan lain sebagainya. Di balik musibah selalu ada hikmah, kan begitu menurut ini. Kita katakan COVID musibah, tapi di pihak lain teman-teman kita dari industri yang lain itu merupakan berkah bagi mereka, kan gitu Pak. Tapi bukan berarti kita tidak peduli terhadap penanganan dan lain sebagainya bagi kesehatan keselamatan kerja yang terganggu di wilayah kita atau di perusahaan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ada manfaat yang positif bagi perusahaan dan negatif yang tadi saya sampaikan. Misalnya secara positif perusahaan juga akan meningkatkan kualitas dan kualitas produk, kemudian ada efisiensi. Tetapi secara negatif akan timbul, misalnya pada hari ini itu ada lebih dari 1.000 bahan kimia baru dipasarkan setiap tahun. Kemudian ribuan berkategori berbahaya, sedangkan ratusan masih bersifat karsinogenik. Kemudian juga di lingkungan juga mengalami dampaknya, apakah itu pencemaran, kemudian timbulnya efek rumah kaca, dan timbulnya penyakit-penyakit umum. Dampak kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, perusahaan paling tidak akan mengalami kerugian baik itu SDM, properti maupun finansial. Kemudian ada cost yang harus dibayarkan untuk itu. Kemudian turnover pekerja juga terpengaruh. Kemudian bisa berakibat kepada menurunnya produktivitas baik itu kualitas maupun kuantitas. Kemudian juga image dan daya saing perusahaan juga bisa menurun. Dan yang lebih besar lagi adalah kerusakan lingkungan akibat dari apa yang kita lakukan bila kita mengabaikan kesehatan dan keselamatan kerja dengan alat atau bahan yang kita gunakan. Hal itu berdampak kepada kemiskinan. Kemiskinan di Banten memang sekitar 6,8% dari 12 juta penduduk, tetapi data itu masih dipertanyakan karena stunting kita juga masih meningkat. Memang ada penurunan dari tahun lalu, tetapi penurunannya tidak signifikan. Bahkan di Kota Serang stuntingnya tinggi 10%. Nah ini kan juga akan berakibat kepada penurunan kualitas SDM yang nantinya SDM kita ini juga menjadi bagian dari sumber rekrutmen SDM di perusahaan-perusahaan. Kemudian juga menurunnya kualitas lingkungan hidup itu sudah pasti, dan secara umum nantinya secara nasional daya saing bangsa rendah dan IPM kita juga akan rendah. Ya memang alhamdulillah IPM kita di Banten masih
lebih tinggi dikit dari nasional, tetapi untuk daerah tertentu, mohon izin Pak Direktur, nggak akan saya sebut kabupaten kotanya, di sini nanti saya turun ada di daerah itu saya malah digebukin sama bapak-bapak di sini. Itu pasti perlu mendapat perhatian dari kita juga, dan kita berharap bahwa kesehatan keselamatan kerja ini paling tidak membudaya di lingkungan kita sendiri, yang nantinya perusahaan bisa menularkan kepada masyarakat, apalagi masih ada atau enggak bina lingkungan Krakatau Steel kan dari dulu juga sudah bagus itu Pak, jadi bisa terutama di lingkungan masyarakat, walaupun saya dapat info bina lingkungan Krakatau Steel juga ada di provinsi lain juga kan itu ya Pak. Mudah-mudahan tapi Banten dapat perhatian yang besar lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti kita ketahui adalah keselamatan dan kesehatan kerja itu selanjutnya disebut ketiga adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan penerapannya itu satu, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja atau orang lain di tempat kerja. Kemudian yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Pentingnya K3 itu kita harus lakukan karena satu merupakan kebutuhan dan hak tenaga kerja dalam perlindungan K3 untuk mewujudkan kesejahteraan, kemudian juga untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja oleh manajemen, dan tujuannya untuk menciptakan tempat kerja yang sehat, aman dan produktif. Dan terakhir, telah menjadi komitmen global bahwa, dan kemarin juga sudah menjadi bagian dari kesepakatan G20 bidang ketenagakerjaan, bahwa kesehatan keselamatan kerja, kemudian tenaga kerja inklusif disabilitas itu bagian dari komitmen Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja terutama di Indonesia. Program kesehatan kerja dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja atau PKK yang merupakan upaya kesehatan kerja yang mencakup pencegahan, kemudian peningkatan atau promotif, pengobatan, kuratif dan pemulihan dengan mempertimbangkan faktor-faktor bahaya yang ada di tempat kerja yang berpengaruh terhadap kesehatan tenaga kerja. Peran pemerintah bisa sangat terbatas, Pak. Saya gambarkan saja bahwa perusahaan di Banten ini yang masuk ke daftar perusahaan online itu lebih kurang 41.000. Tenaga pengawas saya tadinya 70, pensiun 1, meninggal 1, tinggal 68, dan insya Allah tahun ini 6 pensiun, Pak. Makin berkurang tenaga kita untuk mengawasi itu, sehingga kami selalu mempromosikan, mengingatkan kepada perusahaan untuk membentuk organisasi K3 di perusahaan. Itu maksudnya kolaborasi antara pemerintah yang serba terbatas, jangankan orang, uangnya juga terbatas. Ini pemerintah yang diurusnya katanya banyak benar Pak, jadi sehingga dibagi-bagi uangnya, sehingga kita berharap peran dari organisasi K3 di perusahaan itu lebih aktif. Izin Pak Ketua Panitia, dari forum itu kami support penuh. Nanti ya Pak Direktur kan tinggal laporan aja. Nah, kemudian kita berharap itu terus terpelihara, karena kita berharap peran organisasi K3 itu sebagai loss control untuk pengendalian kerugian dan inefisiensi, kemudian sebagai
compliant agent untuk meyakinkan terpenuhinya norma-norma dan peraturan K3 dalam perusahaan. Selanjutnya sebagai advisory body terhadap unit usaha atau karyawan dalam penerapan K3. Dan keempat, mampu berperan sebagai management tools dalam menjalankan fungsi-fungsi kontrolnya dalam aspek K3. Kita berharap hal itu akan menjadikan budaya, karena tadi Pak Direktur sampaikan dengan adanya kita bekerja sama atau berhubungan dengan investor secara joint venture, ya mereka sudah lebih bagus memang Pak, tapi begitu diterapkan di kita harus dorong teman-teman kita itu untuk mengikuti standar mereka. Saya sepakat bahwa kalau kita melakukan sendiri-sendiri memang berat, tapi kalau secara bersama-sama, top tularnya itu akan lebih cepat dan akan lebih terasa kalau teman sendiri yang negur biasanya gitu Pak. Kalau atasan yang negur biasanya jawabannya, biasa marah-marah mulu, biasanya negur doang kan gitu. Tapi kalau teman yang negur gitu, saya jadi ingat anak kecil Pak yang disuruh sunat nggak mau, tapi kalau temannya sunat kemudian dia dikucilkan, itu pasti nodong ke orang tuanya untuk disunat cepat Pak. Kalau bisa malam itu juga disunat karena dia dikucilkan gitu. Jadi saya kira kalau di lingkungan kita sudah ada komunikasi yang baik seperti itu, saling mengingatkan, mungkin ini akan mempercepat dari bagaimana kita membudayakan prinsip-prinsip K3 dalam perusahaan. Secara nasional, kemandirian masyarakat berbudaya K3 dan berkelanjutan sampai tahun 2025 yang diterapkan oleh yang melibatkan kementerian dan lembaga-lembaga lain itu adalah pertama promosi K3 nasional. Itu sudah dilakukan, salah satunya apel di Sukabumi yang dipimpin oleh Ibu Menteri secara langsung. Kemudian penguatan kapasitas sumber daya K3, kemudian strategi ketiga adalah penguatan pengawasan dan penegakan hukum norma K3. Keempat, strateginya adalah penguatan sistem pelaporan dan manajemen informasi K3 nasional. Kemudian kelima, penguatan koordinasi, sinergi dan kolaborasi K3. Jadi tadi yang disarankan oleh Ketua Panitia udah masuk sini Mas, nanti tinggal kita tingkatkan, dan saya kira juga nanti teman-teman saya baik itu yang di pengawasan di UPT Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon, tahun ini mungkin kantornya saya suruh pindah ke Cilegon lagi Pak. Sekarang adanya di Kota Serang, dan saya juga sedang berupaya kantor UPT itu ada, kita punya aset yang diamanatkan ke Disnaker itu di samping Hotel Merpati itu ada tanah yang dulu untuk transmigrasi, akan kita upayakan usulkan bangun gedung UPT pengawasan Serang Cilegon di situ. Mudah-mudahan bisa hasil dalam 1-2 tahun ini. Karena kan kalau pemerintah ini kan repotnya Pak, sekarang kita sudah ada menyusun anggaran, kalau nggak masuk berarti tahun depan tidak ada, dan tahun depan nggak diusulkan lagi, tahun depannya juga belum ada, 3 tahun udah keleleran Pak, nggak ada yang mengusulkan. Sehingga tahun ini rencana untuk 2024 itu kita masukkan sebagai salah satu usulan pembangunan gedung UPT pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten untuk wilayah Kota Serang dan Kota Cilegon. Karena kemarin saya diprotes sama Pak Ruli, Pak, indeks pembangunan ketenagakerjaan kita rendah di sarana dan prasarana. Saya punya 4 UPT pengawasan, 4-4-nya kontraktor Pak. Tadi satu yang masih bukan punya kantor sih ya, numpang ke Latker latihan kerja. Jadi yang 3 kontraktor murni, yang 1 numpang, walaupun asetnya aset Pemda. Dan alhamdulillah tahun 2022 kemarin saya dengan dibantu oleh teman-teman di instansi Pemda lainnya, kita dapat 1 gedung milik Pemda yang dipergunakan pihak lain dan bisa kita gunakan di Kabupaten Tangerang. Sehingga saya harap
bermimpi bahwa Cilegon paling tidak tahun depan kantor BPD-nya ada di Merak. Cuma nanti Pak Ruli akan bikin pengamanan ganda. Ya, mudah-mudahan Hotel Merpatinya udah tutup lah, jadi nggak akan ada pengamanan ganda. Dan 99 2015 Dinas di Cilegon Pak, 2015 terusir kembali ke provinsi. Sampai sekarang saya di provinsi. Jadi dinamika kerjasama KS dengan Pemda dengan dinamika yang begitu heboh sampai terakhir kasus Kubang Sari ya saya ngalamin Pak, dan itu bikin saya trauma 16 kali ke KPK. Jangan ada yang ngikutin lagi, capek Pak sebetulnya. Ya mudah-mudahan itu tidak terulang lagi. Jadi saya berharap mudah-mudahan langkah kecil kita hari ini bisa kita tularkan ke berbagai pihak, karena selain dengan Krakatau Steel Group, saya juga berupaya dengan teman-teman dengan segala keterbatasan untuk mengingatkan paling tidak setengah dari 41.000 perusahaan itu bisa melaksanakan budaya K3 Pak. Karena kalau nanti pintu tol Panimbang terbuka, itu di daerah Cileles sudah siap 300 hektar untuk kawasan industri baru. Nah, itu nambah lagi nanti ya tantangan kita. Yang mudah-mudahan nanti ada grup dari KS yang berinvestasi di 300 hektar di Cileles. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai informasi. Selamat berseminar, mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan untuk perbaikan kualitas hidup kita di masa-masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenan untuk tetap di tempat Bapak, karena selanjutnya akan ada penyerahan cenderamata yang akan diserahkan oleh Direktur Infrastruktur dan Penunjang Usaha PT Krakatau Steel, Bapak Insinyur Joko Mulyono MEMM. Kami persilakan kepada Bapak Joko dan berkenan kepada Bapak Freddy dan Bapak Ruli untuk duduk bergabung ke depan untuk melakukan penyerahan cenderamata dan sesi foto bersama. Terima kasih atas kesempatan dan dukungannya telah hadir bersama kami di acara ini. Sekali lagi kami persilakan kepada Bapak untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan. Baik Bapak dan Ibu, berlanjut ke acara berikutnya adalah seminar penanganan tuberkulosis di tempat kerja. Berkenan untuk bergabung bersama kami Dr. Yanita Larasati. Mohon maaf, Dr. Yantina Larasati yang akan bertindak sebagai moderator seminar K3 pada hari ini. Kepada Dr. Yantina Larasati kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya? Baik, terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir di acara pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Balki sebagai pembawa acara atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Yantina Larasati atau biasa dipanggil Dr. Tina. Saat ini saya bekerja sebagai dokter klinik di perusahaan Krakatau Bandar Samudra. Saya sebagai moderator akan memandu jalannya seminar pada pagi hari ini. Seminar kita bertema tentang penanganan tuberkulosis di lingkungan kerja. Nah, tentunya para hadirin sudah tidak asing lagi ya dengan penyakit tuberkulosis, penyakit infeksi paru, terus pengobatan yang cukup lama. Nah, biasa orang-orang juga menyebutnya dengan penyakit sel paru. Nanti semuanya akan dibahas secara mendalam oleh narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Elsa Purnama
spesies budaya ketiga guna mendukung keberlangsungan usaha di setiap tempat kerja. Khususnya untuk Provinsi Banten ditambahkan temanya guna memperkuat daya saing daerah. Jadi sesuai tema ini kita harus mendukung keberlangsungan usaha di setiap kerja dengan memfokuskan salah satunya adalah kesehatan dari tenaga kerja. Karena tenaga kerja ini merupakan aset dari sebuah perusahaan. Sebagaimana kita tahu, tenaga kerja itu bisa selama kurang lebih 8 jam itu berada di tempat kerja, dan resiko terkena penyakit paru kerja ataupun penyakit akibat kerja itu sangat tinggi. Nah, salah satu penyakit akibat kerja ini adalah tuberkulosis. Apa yang dimaksud dengan tuberkulosis? Tuberkulosis yang dikenal juga dengan TBC, TB paru ataupun paru-paru basah itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini sudah lama ditemukan oleh Robert Koch tahun 1882, dan jauh sebelum Masehi kuman ini sudah ada, bisa dibuktikan ada di relief dari piramid. Nah, penyakit TB ini memang paling sering menyerang paru-paru, tapi dia juga bisa menyerang organ selain paru. Nah, TB ini sering menjadi stigma di masyarakat. Penyakit orang miskin, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, lim yang di dalam paru, bisa tulang, TB tulang, bisa otak, TB otak atau meningitis ataupun encephalitis TB, kemudian bisa TB abdomen, TB ke saluran kemih, kemudian bisa juga TB di kulit dan lain-lain. Next. Nah, seperti yang tadi, penularan TB melalui droplet di udara. Jadi pasien TB aktif yang memiliki kuman yang terinfeksi TB itu bisa batuk dan kumannya ke udara dan bisa terhirup oleh siapapun. Next. Yang paling berisiko menderita TB ini adalah pasien atau orang dengan daya tahan tubuh yang rendah. Seperti anak-anak, itu daya tahan tubuhnya belum terbentuk sempurna. Kemudian pasien HIV, kemudian orang tua yang daya tahannya sudah turun, kemudian pasien dengan diabetes, pasien perokok, dan orang yang kontak erat dengan pasien TB. Next. Nah, ini yang menarik pada pekerja, terutama di PT Krakatau mungkin yang pekerjanya itu ada yang menggerinda besi, menggerinda batu, ataupun yang las, ataupun di tambang. Nah, ini pekerjanya terkena paparan debu halus yang ukurannya mikrometer, yang mungkin dengan memakai masker biasa itu masih terhirup. Nah, pasien yang terhirup debu ini bisa berisiko terkena silikosis paru istilahnya. Nah, silikosis paru itu juga meningkatkan risiko terkena TB sampai 40 kali. Nah, ini prosesnya. Jadi silika atau debu halus, silika atau debu halus tadi terhirup oleh tubuh dan masuk ke paru-paru. Jadi mekanisme utama pertahanan tubuh itu adalah makrofag, sel pemakan. Nah, sel pemakan ini akan memakan debunya dengan tujuan untuk mengeluarkan debu-debu dari saluran pernapasan. Tapi apa yang terjadi? Debu-debu ini tidak bisa dikeluarkan, malah makin merusak paru-paru. Ketika makrofagnya memakan, makrofagnya hancur, makrofag berkurang. Saat kuman TB masuk, tidak ada yang melawan kuman TB karena makrofagnya sudah berkurang. Oleh karena itu, pasien menderita silikosis ini sangat rentan terinfeksi TB. Next. Nah, ini salah satu kasus juga seorang penderita tuberkulosis dengan silikosis dengan adanya penyulit pneumotorak. Ini kasusnya laki-laki umur 45 tahun, kemudian datang dengan keluhan batuk, sesak dan nyeri dada. Ketika di ronsen itu setengah paru yang sebelah kanan terisi udara. Jadi dia mengalami pneumotorak. Kemudian dilakukan pemasangan selang tapi parunya tidak kembang, dilakukan teropong atau pleroskopi, dilihat ada pelengketan pleura, peleta dan visceralnya. Nah, kemudian di biopsi ternampak sel radang dan ada butiran serbuk dari debunya. Nah, ini yang menyebabkan parunya lama sembuh. Kemudian pasien diobati, diberikan obat TB juga 6 bulan.
kemudian pasien sembuh, tapi hasil CT scan-nya masih terlihat kerusakan paru berupa silikosis. Tapi parunya sudah kembang keduanya, tapi menimbulkan gejala sisa. Next. Nah, ini perjalanan lain dari penyakit paru kerja yang lainnya. Ada kena kol atau batu bara, silika, asbes yang ujung-ujungnya sama, menyebabkan kerusakan paru yang permanen. Ini autopsi ya, paru pekerja yang mengalami silikosis yang dimuseumkan. Next. Nah, langkah yang kedua kita harus menegakkan diagnosis TB di tempat kerja. Caranya sama, setiap pasien yang dicurigai menderita TB itu kita rujuk ke rumah sakit ataupun puskesmas. Nah, di rumah sakit nanti akan dilakukan pemeriksaan. Yang utama adalah dahak atau sputum. Yang utama sekarang adalah TCM untuk menegakkan TB. Dahaknya diperiksakan ke mesin yang dinamakan Gen Expert. Nah, di situ bisa dilihat kumannya ada dan apakah kumannya masih sensitif dengan obat TB yang diberikan. Kalau dulu pemeriksaannya yang utama adalah dahak SPS atau pagi sewaktu. Pemeriksaan itu memeriksa dahak di mikroskop melihat kumannya secara langsung. Nah, selain pemeriksaan dahak kita butuh pemeriksaan radiologi. Next. Nah, ini yang sering ya, pasien ketika diminta keluarkan dahak susah. Nah, salah satu usaha untuk mengeluarkan dahak itu dengan beraktivitas ringan ataupun minum teh manis malam hari. Nah, kemudian disuruh batuk efektif pagi harinya. Nah, langkah yang ketiga, pasien yang sudah kita curigai, kita lakukan pemeriksaan dan terdiagnosis TB, kemudian kita lakukan pengobatan. Bagaimana pengobatan TB? Masih sama, pengobatan TB ini terdiri dari obat paket. Obat paketan ini kalau di pemerintah atau di rumah sakit pemerintah ataupun di puskesmas itu gratis. Pengobatannya terdiri dari obat paket. 2 bulan pertama itu obat merah, yang 4 bulan kemudian itu obat yang kuning. Nah, obatnya ini diminum selama 6 bulan. Ini ada 2 jenis obat, yang KDT kombinasi dosis tetap, artinya 4 jenis obat itu disatukan menjadi obat paket, diminum sesuai dengan berat badan. Nah, yang pilihan kedua itu obat lepasan, terdiri dari rifampicin, pyrazinamin, ethambutol, dan isoniazid. Obat lepasan ini bisa diberikan keempat-empatnya pada pasien yang aman, tapi pada pasien yang alergi mungkin bisa kita pilih obatnya. Obat ini memiliki efek samping. Efek sampingnya yang sering itu mual muntah, kemudian kuning di mata ataupun kuning di kulit, kemudian gatal, bisa juga nyeri sendi, dan bisa juga kelainan pada mata. Jika pasien mengalami efek samping obat, harus dikonsulkan ke dokter spesialis, jangan di stop sendiri pengobatannya. Nanti dokter akan memeriksa apa yang menyebabkan efek samping, obat apa yang menyebabkan efek samping. Nah, obat itu akan dihentikan dan nanti diganti regimennya. Next. Kemudian setelah pasien tersebut kita obati, keluarga ataupun teman-temannya yang sekitarnya yang risiko tertular itu perlu kita awasi atau kita screening juga. Nah, dengan cara apa kita mencegah penularan TB? Yang pertama itu pasien yang terdiagnosa harus minum obat secara teratur. Kemudian yang batuk harus batuknya efektif dan harus menutup, bisa menutup dengan tisu, dengan sapu tangan ataupun dengan lengan atas. Kemudian untuk membuang dahaknya juga jangan sembarangan. Buanglah di suatu wadah yang telah diberi karbor atau lisol, kemudian buang di lubang WC. Kemudian ventilasi dari ruangan kerja ataupun rumah itu juga harus bagus, kena sinar matahari dan sirkulasi udaranya bagus. Selain itu, untuk mencegah TB kita yang utama adalah meningkatkan daya tahan tubuh sendiri. Yang pertama itu harus berolahraga secara teratur, makan makanan yang sehat, stop rokok. Kemudian untuk bayi itu imunisasi BCG, dan untuk pasien sendiri harus dijemur alat kasurnya agar tidak lembab. Next. Nah, khusus untuk pekerja ada tambahan, yaitu menggunakan alat pelindung diri banyak, terutama pelindung saluran pernapasan.
Yang bisa digunakan itu adalah masker. Maskernya berbagai tipe. Ada yang N95, itu bisa menyaring 95 partikel udara, tapi tidak bisa menyaring gas. Kemudian ada masker yang khusus untuk yang bisa menyaring gas. Nah, kemudian pasien yang telah kita obati dan telah kita cegah penularannya, kita tentukan apakah dia masih layak bekerja apa tidak. Dengan kelompok fit to work, tidak layak bekerja, atau unfit tapi untuk pekerjaan tertentu, atau tidak layak bekerja tapi untuk semua pekerjaan. Khusus untuk pasien TB, sebenarnya kalau pasien itu sudah mengalami pengobatan dan kondisinya baik-baik saja, setelah dia 2 minggu minum obatnya, itu sudah bisa bekerja, karena 2 minggu pengobatan awal resiko penularannya sudah turun. Ini program kembali bekerja jika pasien sudah sembuh. Jadi penderita TB ini diusahakan segera mulai bekerja. Jika ada gejala sisa itu kita laksana, gejala lain-lainnya seperti pneumotorak ataupun gejala efek samping obat TB-nya itu juga harus ditata laksana. Setelah sembuh, apakah dia mengalami gejala sisa, dia kembali kerja, dia harus dirujuk ke spesialis okupasi. Terima kasih. Mungkin ini sedikit pemaparan atau penjelasan tentang penyakit TB paru pada pekerja. Diharapkan dengan info sedikit ini bisa meluruskan berbagai stigma yang ada di masyarakat kalau penyakit ini adalah penyakit yang tidak susah sembuh, penyakit yang pengobatannya lama, dia harus dikucilkan, padahal tidak. Pada pekerja yang sudah memulai pengobatannya selama 2 minggu itu bisa bekerja dengan di lingkungannya tapi tetap menggunakan masker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sekedar info, nanti bagi yang bertanya akan mendapatkan voucher e-wallet berupa GoPay atau ShopeePay sebanyak 100.000 per orang. Terima kasih. Pasien TB yang sudah menjalani pengobatan dan bisa kembali lagi ke pekerjaan, apakah ada treatment khusus seperti masker yang harus digunakan jenisnya apa, kemudian jenis pekerjaannya harus bagaimana, apakah bisa pekerjaan yang berat atau bagaimana? Terima kasih. Itu pasti ada hubungan karena keduanya terjadi di saluran pernapasan. Pasien yang menderita COVID itu saluran pernapasannya sudah mengalami perubahan, adanya fibrosis, kemudian mukosiliarnya juga terganggu. Jadi ketika kumannya masuk, itu pertahanan tubuh berupa saluran pernapasannya itu berkurang sehingga kumannya masuk dan menginfeksi saluran tubuh. Begitu juga dengan sebaliknya, jika pasien yang terkena TB, salurannya juga lemah, saluran pernapasannya lemah, imunitas tubuhnya lemah, dia juga berisiko terkena COVID. Selanjutnya silakan Bapak yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Pramana dari PT Krakatau Baja Industri. Izin bertanya, Bu Elsa, apabila ada salah satu karyawan yang didiagnosis terkena TBC dan menjalani pengobatan selama 6 bulan, tentu kita dari perusahaan harus memberikan pencegahan penularan kepada karyawan yang lain. Nah, apakah selama kurun waktu 6 bulan itu karyawan harus diberikan izin sakit berkepanjangan, atau adakah rentang waktu mungkin dalam 6 bulan atau sekitar 2 bulan atau 3 bulan bakterinya sudah tidak aktif menular sehingga sudah bisa diberikan izin masuk, sehingga izin sakit berkepanjangannya hanya sekitar 3 bulan atau berapa bulan gitu. Atau memang apakah harus selama 6 bulan kita berikan izin sakit berkepanjangan sehingga karyawan di rumah untuk dalam masa waktu pengobatan tersebut. Sekian mohon bantuannya Pak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian jadi ini menanyakan bagaimana penata laksanaan pasien TB yang dalam pengobatan, apakah dia masih boleh bekerja atau tidak. Jadi
pasien TB yang sudah mengalami pengobatan minimal selama 2 minggu itu bisa bekerja, karena risiko penularan untuk TB itu sudah berkurang saat pasien sudah meminum obat selama 2 minggu minimal. Tapi untuk pastinya lagi, pasien perlu kita cek BTA-nya untuk meminimalisir risiko. Kalau BTA-nya negatif, itu sudah tidak menular. Nah, jika pasien bisa bekerja, itu diperhatikan sirkulasi dari ruangannya dan bagaimana ventilasi. Pasien jangan bekerja di ruangan yang tertutup, terutama yang lembab. Kemudian disesuaikan juga pekerjaannya seperti apa, lokasinya seperti apa, yang membantu penyembuhan pasien dari TB. Gitu. Semua pertanyaannya begini dong. Saya mohon maaf, nama saya Supriyadi dari PT KSS. Tapi saya ingin bertanya bukan di lingkungan kerja, tapi lebih cenderung pada saat saya pernah mengadvokasi saudara saya yang terkena flek paru. Nah, pertama begini, apakah flek paru itu akan muncul kembali ketika si pasien itu sudah dinyatakan sembuh? Itu pertama. Yang kedua, bagaimana tingkat dari flek paru itu sampai menuju ke TBC? Saya yang jadi khawatir pada saat itu saya mencoba mengadvokasi saudara saya. Pada saat itu dokter yang menganalisis itu harus menganalisa beberapa faktor. Salah satunya misalkan apakah pasien itu terkena penyakit gula. Yang kedua, ya tadi harus ada tes HIV/AIDS. Terus kemudian harus minum obat 6 bulan. Nah, pada saat ketahuan itu kan harus di ronsen. Jadi banyak analisis dokter, kemudian semuanya itu tidak mengarah ke flek paru awalnya. Jadi saya waktu itu mengadvokasi ke 5 dokter dan ternyata itu hanya cuma batuk biasa. Tapi alhamdulillahnya kemudian waktu itu berobat langsung ke IHC ya, atau dulunya RSKM. Itu langsung ditangani oleh dokter dan analisisnya tepat. Dan kemudian ini yang menjadi faktor, untungnya tidak terlambat, karena waktu itu kita tidak tahu dari flek paru sampai ke TBC hingga batuk berdarah itu kalau misalnya tidak bisa diobati, ya jadi khawatir akan bertambah parah. Oleh karena itu mungkin mohon penjelasannya pada Ibu Dokter, bagaimana kita mengetahui dari proses awal kita tahu itu flek paru sampai ke TBC tadi. Itu yang kedua tadi, apakah bisa kemungkinan pasien yang terkena flek paru akan muncul kembali kemudian setelah dianalisis itu sembuh. Itu saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dari kumannya sendiri, kumannya aktif. Yang kedua dari sisi tubuh pasien, daya tahan tubuhnya lemah, bisa jadi karena makannya kurang ataupun dia sering begadang, merokok, itu daya tahan tubuh turun, ataupun seperti yang Bapak bilang dia DM, HIV, itu daya tahannya tubuhnya turun, bisa reinfeksi ulang. Nah, faktor-faktor yang membuat reinfeksi ulang bisa juga karena penyakit lainnya seperti penyakit kanker, penyakit autoimun, itu juga bisa. Nah, untuk yang kedua, bagaimana proses mendiagnosa TB mungkin ya Pak ya. Kalau flek, istilah flek, paru basah, TB itu sama. Jadi mungkin pasien awalnya didiagnosa pneumonia, mungkin gambar dari ronsennya itu berupa bercak-bercak saja. Nah, bagaimana sampai bisa terdiagnosa untuk TB? Itu memang harus kita lakukan beberapa rangkaian pemeriksaan, dahak dan ronsen. Yang dari pemerintah atau panduan sekarang gold standar untuk menegakkan TB itu adalah pemeriksaan TCM. Ini ada pemeriksaannya di Rumah Sakit Krakatau, tes cepat molekuler. Nah, dari hasil pemeriksaan nanti ditemukan, bisa dilihat apakah ada kuman TB-nya dan bagaimana resistensi dari kuman TB ini terhadap obat, apakah ada atau tidak. Kalau ada, berarti istilahnya TB MDR, TB resisten obat, TB-RO gitu ya Pak ya. Yang kedua, kita lakukan pemeriksaan ronsen. Dari ronsen bisa dilihat ada bercak, ada kavitas, ada
gambaran bronkiektasis macam-macam. Nah, kemudian dari gejala klinis pasien sendiri, begitu Pak. Jadi mungkin ada pasien yang sering saya mendapatkan pasien yang dirujuk ke dokter paru gara-gara gambaran parunya ada flek atau bercak, kemudian tidak ada gejala. Nah, itu bisa saja terjadi. Pasien bisa kita diagnosis dengan TB kalau gambaran bercaknya itu khas untuk TB, yaitu terdapat di apex atau atas paru. Kemudian juga klinisnya juga ada mungkin batuk sesekali. Pasien TB yang awal terinfeksi lesi dari parunya masih sedikit, itu tidak menimbulkan gejala, tapi kalau dilihat ronsennya ada khas, itu bisa kita mulai pengobatan TB-nya. Kemudian sering juga pasien yang dilakukan pemeriksaan tes dahak itu hasilnya negatif, tapi klinisnya ada, radiologisnya ada, itu bisa kita tegakkan TB paru terdiagnosis klinis, secara klinis, dan pengobatan atau terapi sudah bisa kita mulai walaupun dahaknya dinyatakan negatif. Itu yang sering di masyarakat. Jadi kenapa Bu kok dahak saya negatif tapi saya didiagnosa TB? Itu bisa. Itu. Baik. Bagaimana Bapak Sukriyadi, apakah sudah jelas yang diberikan? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Antusiasnya sangat luar biasa nih pada pagi hari ini. Baik, siapa yang duluan? Silakan sebutkan namanya Pak, dari perusahaan mana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suartono dari KOS. Pertanyaan saya simpel terkait dengan MCU. Kalau untuk karyawan yang sudah dinyatakan sembuh TB, nah terkait dengan MCU, apa perlu ada pemeriksaan khusus atau sama dengan karyawan yang lain? Mungkin itu. Makasih. Baik, silakan Dr. Elsa. Terima kasih Bapak Suhartono. Pasien yang telah bekerja yang diagnosis dengan TB dan telah sembuh, itu sebaiknya yang utama dilakukan pemeriksaan fungsi paru atau spirometri. Pasien yang menderita TB ini biasanya mengalami penurunan fungsi paru yang bisa kita deteksi dengan spirometri dan bisa kita mempengaruhi untuk lokasi ataupun tingkat pekerjaannya nantinya. Tapi sering pasien ini kalau sembuh tanpa gejala sisa itu sama ya Pak, MCU-nya pemeriksaannya sama. Tapi kalau untuk yang gejala sisa ada sesak, itu wajib spirometri saat pos pengobatan TB. Baik, Bapak Suhartono bagaimana? Yang sudah dijelaskan apakah jelas? Oke, baik. Dok, ini untuk mempersingkat waktu ya Dok ya. Ada satu pertanyaan dari peserta yang online dengan Bapak Ridwan dari PT KBI. Yang pertama, bagaimana perawatan yang tepat untuk penderita TBC di rumah? Yang kedua, apa saja makanan yang dapat mempercepat penyembuhan TBC kelenjar? Seperti itu Dok. Silakan Dr. Elsa. Terima kasih dari Bapak Ridwan ya. Bagaimana penata laksanaan TB di rumah? Ya sama saja ya. Yang pertama untuk pasien sendiri harus pengobatannya secara lengkap dan tuntas sesuai dengan panduan, sesuai dengan dosisnya, sesuai berat badan, cara minumnya teratur tiap hari tanpa putus. Kemudian yang pasien sendiri harus meningkatkan daya tahan tubuhnya, makan bergizi, makanan yang sehat, kemudian tidak merokok, kemudian tidak begadang dan tidak membuang dahak sembarangan. Kemudian untuk makanan apa saja yang sangat membantu. Sebenarnya tidak ada makanan khusus, kemudian juga tidak ada pantangan, tapi yang terbaik itu yang tinggi protein ya, tinggi kalori dan tinggi protein. Karena untuk melawan TB ini
ibaratnya kuman itu musuh, obat itu adalah tentara. Yang membawa tentara untuk menyerang musuh dibutuhkan alat transportasi, yaitu makanan, begitu. Kemudian selain protein dan tinggi kalori dan protein, itu dibutuhkan sayuran dan buah-buahan sebagai antioksidan. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Elsa. Intinya kita harus menerapkan pola hidup sehat ya dok ya. Oke. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, karena waktu yang terbatas, mohon maaf untuk yang ingin bertanya. Nanti silakan setelah selesai acara mungkin bisa bertemu dengan Dr. Elsa. Oke. Alhamdulillah sesi seminar kali ini sudah berjalan dengan baik ya. Kita semua mendapatkan pengetahuan lebih mendalam lagi tentang penyakit tuberkulosis, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan terhindar dari penyakit tuberkulosis ini. Terima kasih saya ucapkan kepada narasumber Dr. Elsa atas penyampaian materinya yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada para hadirin yang sangat antusias menyimak materi yang diberikan Dr. Elsa dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan tentunya terima kasih juga untuk para panitia penyelenggara yang telah berjibaku demi kelancarannya pada kelancaran acara pada pagi hari ini. Nah, untuk menutup, saya ingin memberikan sebuah pantun nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Tolong dibantu cakepnya ya. Jalan-jalan ke Transmart, cakep, deket ya. Jangan lupa membeli sosis, cakep. Mari terapkan pola hidup sehat agar angka tuberkulosis menurun. Lah, kesalah ya. Mari terapkan pola hidup sehat untuk turunkan angka tuberkulosis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dokter atas paparannya. Semoga pemaparan tadi dapat menjadi ilmu baru dan bermanfaat. Oke. Baik Bapak dan Ibu, berlanjut ke acara berikutnya. Sebelum kita tutup acara pada hari ini, akan ada presentasi layanan OHIH Center Krakatau Medica yang akan disampaikan oleh Dr. Angga Arifianto MKK. Kepada Dr. Angga Arifianto MKK kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Izin sebentar, kami dari Rumah Sakit Krakatau Medica akan sedikit presentasi tentang produk kami. Ini menjelang makan siang ya. Izin sebentar, kami dari Rumah Sakit Krakatau Medica mempunyai salah satu bisnis OHIH, yaitu Occupational Health dan Industrial Hygiene, ya, salah satu supportive company excellent performance. Oke, slide. Ya, kita tahu memang Rumah Sakit Krakatau Medica sebagai salah satu bagian dari holding RS BUMN itu fokus juga, concern juga terhadap kesehatan kerja ya, karena apalagi kita terletak di Cilegon, di dekat kawasan industri, maka kita sangat fokus juga, agak support juga ke bagian kesehatan, terutama kesehatan kerja. Next. Ya, ini di bulan ketiga nasional tahun 2023 ya, sebagai excellence supportive company excellent performance ya, maka kami menyediakan beberapa layanan kami itu yang bersinggungan dengan bidang usaha kesehatan kerja. Next. Ya, di sini ada 8 pilar ya, ada promotive program yaitu Fit to Work. Lalu ada clinic on-site, health risk assessment, medical evaluation, training center,
occupational health service, industrial haji dan promoting program. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu semua di sini yang perusahaannya ada klinik onsite sudah disupport oleh kami maupun dokter-dokternya dari kami. Itu salah satu bentuk suportif kita terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar lingkungan kawasan industri Cilegon. Next. Ya, ini izin kami dari PJK 3-nya untuk pemeriksa kesehatan tenaga kerja, ya untuk terutama biasanya MCU ya, MCU berkala, prakerja maupun berkala itu banyak ke bagian medika check-up kami. Selanjutnya ada izin juga ke pembinaan kesehatan kerja ya sebagai salah satu training center di bidang kesehatan kerja. Oke, ini kawasan industri kita ya, ada beberapa perusahaan yang sudah mempunyai klinik onsite yang bekerja sama dengan kami ya, kurang lebih ada 17. Lanjut. Nah, ini tadi salah satu mungkin yang udah paling sering kenal produk kita yang klinik onsite ya. Itu ada dokter yang bersertifikasi Perkes, perawat bersertifikasi Perkes dengan CRS dan BPCRS. Lanjut ada medical evacuation, ada beberapa perusahaan juga sudah memiliki managerial emergency response plan-nya. Itu dibantu dengan ambulan dari Krakatau Medika. Lanjut ada program promotif dan preventif, ya inilah di bidang K3 utamakan promotif dan preventif. Kita sudah ada program-program penyuluhan ya, seperti saat ini ada edukasi kesehatan maupun ada program wellness. Nah ini mungkin beberapa perusahaan sudah jalan nih program wellnessnya after COVID ya, dimana tetap bekerja dengan fit dan sehat di masa pandemi. Oke, selanjutnya ada industrial hygiene. Kebetulan kita nih akan sebentar lagi bekerja sama dengan IHC Group akan menyelek industrial hygiene yang khusus fokus ke bidang pengukuran biomonitoring lingkungan. Lanjut. Ya, ini program-program kami, ya program promotif, ada health talk, ada poster, ya wellness, olahraga kita juga support ya. Kita bekerja sama juga dengan dokter spesialis dokter olahraga maupun dokter spesialis gizi klinik. Nah, jadi biasanya habis MCO itu masalah-masalah utama itu kan obesitas, kolesterol, gula, hipertensi ya. Kita bikin fokus grup, kita bikin edukasi kelompok, lalu kita evaluasi selama kurang lebih 1 sampai 3 bulan. Nanti kita lihat dengan adanya terapi kelompok itu biasanya bisa menurunkan sekitar 20 sampai 30% orang-orang yang terkena obesitas atau memiliki penyakit-penyakit yang kronis tanpa dilakukan pengobatan. Oke, lanjut. Ini kedepannya juga kita ada program preventif seperti jelas medical check-up sebagai pintu masuk ya, mengetahui status kesehatan kita, lalu program fit to work, lalu ada imunisasi. Nah, imunisasi ini juga kita sudah beberapa kali bekerja sama dengan KS Group ya. Mas senangnya gini ya.